Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik kelas 8 MTS Darul Falah. Saya, Jauhar Rosana, dan dua rekan saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai gerak pada makhluk hidup. Yang pertama yang akan kita bahas, yakni gerak pada hewan. Di sini, kita akan mempelajari mengenai gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air. Air sendiri memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan cenderung lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Kemudian, air juga memiliki daya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Dan, tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Ikan memiliki bentuk tubuh streamline atau torpedo. Bentuk tubuh seperti ini memungkinkan ikan untuk dapat meliuk-liuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian struktur tubuh ikan. Ikan memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, gelembung renang. Ikan memiliki gelembung renang yang biasanya berupa oksigen untuk mengatur gerakan naik turun pada ikan. Lalu sistem atau alat gerak. Sebagian besar, ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Namun, ada juga ikan yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya pada umumnya cocok hidup di terumbu karang. Namun, ikan jenis ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Kita beralih ke gerak hewan di udara. Hewan yang hidup di udara memiliki sayap sebagai alat geraknya. Sayap burung sendiri memiliki struktur kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Kemudian, sayapnya juga berbentuk melengkung atau airfoil. Sayap burung yang memiliki bentuk melengkung memungkinkan udara yang mengalir pada bagian atas lebih cepat daripada bagian yang bawah. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Lalu prinsip kerja. Prinsip kerja burung sendiri sesuai dengan hukum 3 Newton yang mengatakan bahwa F aksi sama dengan F reaksi, di mana ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya sebesar F reaksi pada benda pertama. Jika pada burung, pada saat sayap dikepakkan, sayap akan memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara juga akan memberikan gaya reaksi kepada sayap. Hal ini yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Kemudian kita beralih pada gerak hewan di darat. Hewan di darat pada umumnya memiliki struktur tubuh sebagai berikut, yakni yang pertama, memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi bekas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, yakni memiliki struktur tulang serta kekuatan otot yang berbeda. Yang ketiga, memiliki bentuk kaki yang berbeda. Untuk contoh pada poin 2 dan 3, dapat kita lihat perbandingan antara kerbau dan kijang. Kijang pada umumnya memiliki struktur tulang dan otot yang lebih kuat. Selain itu, kijang juga memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan kijang lebih banyak meloncat ke udara daripada kerbau. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rizkia Novita. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan sistem gerak pada tumbuhan.
Nah, apa aja sih sistem gerak pada tumbuhan itu? Simak baik-baik ya. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom, yang kedua, gerak higroskopis, dan yang ketiga, gerak esionom. Yang pertama dulu ya. Gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, tumbuhan apa ya? Nah, contohnya itu tumbuhan ini nih. Adik-adik, kalau kita melihat menggunakan mikroskop akan terlihat seperti ini ya. Nah, yang terlihat seperti dinding-dinding ini yang dinamakan sel daun. Sel daun itu ada di dalamnya juga loh, ada cairan. Nah, di dalamnya itu ada cairan yang dinamakan sitoplasma. Ingat ya, sitoplasma. Nah, kalau yang hijau-hijau ini apa sih? Yang hijau-hijau ini yang dinamakan kloroplas. Jadi, kloroplas ini bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel. Nah, gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu yang dinamakan gerak endonom. Ingat ya, gerak endonom. Nah, selanjutnya itu ada gerak higroskopis. Apa sih gerak higroskopis itu? Yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya pada tumbuhan apa ya kira-kira? Nah, contohnya itu pada tumbuhan ini, kacang polong-polongan. Buah polong-polongan ya? Iya, buah polong-polongan. Nah, ini nih, kan tadinya tertutup. Nah, karena kadar airnya berubah, dia akan membuka seperti ini. Ingat ya, kalau perubahan karena dipengaruhi oleh kadar air, itu yang dinamakan gerak higroskopis. Yang ketiga yaitu ada gerak esionom. Gerak ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak ini juga dibagi menjadi 3 loh adik-adik. Yang pertama itu gerak tropisme, yang kedua ada gerak taksis, dan yang ketiga ada gerak nastis. Namanya unik-unik ya. Ayo kita lihat. Nah, yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Nah, ternyata ada 5 macam loh gerak tropisme ini. Yang pertama gerak fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, ada loh tumbuhan yang tumbuhnya itu mendekati cahaya, itu yang dinamakan fototropisme positif. Dan ada juga yang menjauhi cahaya, itu dinamakan fototropisme negatif. Nah, yang kedua yaitu gerak geotropisme. Gerak ini adalah gerak akar dan batang yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jika akar dan batang itu tumbuhnya mendekati pusat bumi, itu yang dinamakan geotropisme positif. Nah, jika menjauhi pusat bumi, itu dinamakan geotropisme negatif. Yang ketiga ada gerak hidrotropisme. Nah, gerak ini yaitu pertumbuhan akar menuju sumber air. Ternyata ada akar loh yang hidupnya itu membutuhkan air yang sangat banyak, sehingga dia bertumbuhnya itu menuju sumber air. Itu yang dinamakan gerak hidrotropisme. Ingat-ingat ya. Nah, yang keempat nih, ada gerak tigmotropisme. Gerak ini yaitu dipengaruhi oleh gravitasi sentuhan. Nah, ini tuh biasanya tumbuhan rambat. Nah, yang kelima ini ada gerak kemotropisme.
gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada gerak taksis. Apa sih gerak taksis itu? Nah, gerak taksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi, seluruh bagian tumbuhan ya, bukan hanya gitu, bukan hanya daun, bukan hanya akar, gitu bukan ya. Nah, ada dua macam. Yang pertama, gerak fototaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Ingat ya, kalau misalkan ada kata foto-foto itu biasanya cahaya. Nah, yang kedua itu ada gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya ada protista mirip tumbuhan, yaitu Euglena viridis. Nah, karena dia memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis, maka dia membutuhkan cahaya kan. Nah, berarti fototaksis kan. Nah, tapi jika cahayanya terlalu tinggi, dia itu akan menghindar karena dia memiliki reseptor cahaya. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, gerak ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang loh, teman-teman. Nah, gerak nasti ini dibagi menjadi 4 loh, adik-adik. Yang pertama yaitu ada gerak seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran dan sentuhan. Contohnya itu ada putri malu. Kalau kalian tahu tumbuhan putri malu, nah itu dia contoh seismonasti. Nah, yang kedua ada gerak niktinasi. Gerak ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya yaitu gerak pada daun bunga merak. Yang ketiga ada gerak fotonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya itu ada bunga pukul 4. Jadi dia itu akan mekar ketika sore hari karena dia merangsang cahaya sore hari. Nah, yang terakhir yaitu gerak termonasti. Ialah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Jadi contohnya itu kayak bunga mekar di musim semi. Itu contohnya. Jadi dia akan mekar ketika musim semi karena dia merangsangnya itu suhunya hangat. Jadi dia akan mekarnya ketika hangat. Dan sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Kurota Aini akan memberikan contoh soal dan pembahasan pada materi gerak pada makhluk hidup. Contoh soal pertama, contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti adalah. Nah, kita perlu mengetahui apa itu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sehingga arah datangnya rangsang dari manapun itu tidak mempengaruhi arah gerak tumbuhan tersebut. Pada option A, menguncupnya daun tanaman leguminosae. Nah, itu termasuk dalam niktinasti. Apa sih niktinasti itu? Niktinasti itu gerak tumbuhan akibat rangsangan siang dan malam. Jadi, tanaman leguminosae ini dia akan menguncup pada malam hari dan daunnya akan membuka pada siang hari. Pada option B, mekarnya bunga pukul 4. Ini termasuk ke dalam fotonasti, yaitu akibat adanya rangsangan cahaya. Yang C, menutupnya daun putri malu. Ini termasuk ke dalam seismonasti, yaitu akibat rangsangan
sentuhan. Yang D, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Nah, ini termasuk ke dalam higroskopis. Sehingga jawaban dari nomor 1 ini yaitu pilihan jawaban D. Selanjutnya adalah nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gerak yang ditunjukkan oleh tumbuhan pada gambar di atas adalah gambar tersebut menunjukkan tumbuhan sirih yang sulurnya melilit pada batang. Peristiwa tersebut merupakan gerak stigmotropisme, yaitu pada pilihan jawaban D. Gerak stigmotropisme yaitu karena adanya sentuhan sulur dengan batang. Mengapa jawaban A, B, dan C salah? Pada jawaban A, geotropisme, itu disebabkan karena adanya gravitasi. Pada pilihan jawaban D, kemotropisme, disebabkan karena adanya bahan kimia. Dan pada pilihan jawaban C, fototropisme, disebabkan karena adanya cahaya. Selanjutnya adalah nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo. 2. Sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver di dalam air. 3. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. 4. Bentuk streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan nomor. Nah, kita langsung saja ke pernyataan nomor 3. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk ikan berenang di dalam air. Sedangkan yang menahan laju air adalah bentuk ikan yang torpedo. Sehingga jawaban pada nomor 3 adalah pilihan jawaban D, yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya, saya akan memberikan latihan soal untuk materi gerak pada makhluk hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.